Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Yuartini dengan NIM 20101183 kelas E jurusan TMTI. Di video kali ini saya akan menjawab UTS Interpersonal Skill. Di sini saya mengambil soal nomor 3, 4, 5, dan 6. Soal nomor 3. Menurut Anda, jelaskan kembali menurut pandangan Anda, apa itu begin with the end in mind? Berikan contoh yang berhubungan dengan kehidupan Anda pribadi. Menurut saya yaitu begin with the end in mind adalah kebiasaan nomor 2 dari 7 kebiasaan manusia efektif. Contohnya yaitu misalnya mau kerja apa setelah lulus nanti. Pertanyaan tersebut memanglah terlihat sederhana, tetapi bagi saya itu bersangkutan dengan kehidupan saya pribadi. Soal nomor 4, ceritakan tentang cita-cita Anda dan bagaimana diri Anda 10 tahun dari sekarang. Sudah menjadi apa diri Anda di saat tersebut? Jawaban saya, cita-cita saya ingin menjadi seseorang yang bekerja dalam bidang analis sistem. Dalam 10 tahun ke depan, saya melihat diri saya sebagai seseorang yang bekerja sebagai analis sistem untuk penelitian, perencanaan, pengekoordinasian. Yang penting adalah saya ingin bekerja di suatu perusahaan untuk menunjang karir dan menambah ilmu dalam bekerja. Soal yang kelima. Terdapat 4 generasi waktu dari manajemen waktu. Jelaskan kembali menggunakan bahasa Anda sendiri disertai dengan contoh konkretnya. Jawaban saya yang pertama yaitu generasi pertama yaitu mencatat semua kegiatan yang kita lakukan. Contohnya saja yaitu misalnya dalam mengerjakan tugas yang dikasih oleh dosen. Biasanya mata kuliah lain itu ada juga tugasnya, tetapi deadline-nya itu beda-beda. Nah, tentunya pasti kita akan bingung mau mengerjakan tugas yang mana dulu. Maka dari itu terlebih dahulu kita harus mencatat tugas apa saja yang diberikan oleh dosen serta deadline-nya bagaimana. Generasi yang kedua yaitu menentukan deadline. Contohnya saja yaitu di tugas tadi. Kita ambil dari generasi yang pertama, itu tugas yang harus menentukan jadwal dan deadline-nya. Sudah dekat maka terlebih dahulu kita harus mengerjakan deadline yang dekat dan jadwal itu kita pakai untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Jadi deadline-nya yang misalnya besok, maka kita akan mengerjakannya hari ini agar kita bisa mengatur waktunya, tidak terburu-buru lah dalam mengerjakan tugas itu. Generasi yang ketiga yaitu manajemen waktu yang efektif dan efisien, yang dimana kita akan menentukan waktu yang jangka panjang, yang dimana kita harus menentukan waktu dan menyusun rangkaian kegiatan berdasarkan waktu, hubungan, dan prioritas. Selanjutnya generasi keempat, manajemen waktu. Generasi yang pertama itu bisa saja diterapkan oleh siapa saja. Generasi yang kedua membutuhkan seorang pemimpin dengan beberapa pengikut. Generasi yang ketiga, manajemen waktu membutuhkan beberapa pemimpin dengan banyak. Nah, sedangkan generasi yang keempat ini yaitu situasi dan kondisi yang menentukan sistem mana yang bekerja paling efektif dan efisien. Soal nomor 6. Dari setiap pertemuan UTS, Anda diajarkan untuk menjadi pribadi yang independen sebelum nanti menjadi pribadi yang interdependen atau saling tergantungan. Menurut Anda, apakah yang disebut dengan independen atau apakah Anda sekarang sudah dalam fase independen atau belum? Serta jelaskan apa bedanya independen dan egois. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu arti independen. Independen adalah suatu sifat dan sikap jiwa yang mandiri dan tidak mau tergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jiwa mandiri bukan berarti tidak membutuhkan pihak lain, namun suatu karakter yang selalu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya sendiri.
Menurut saya belum termasuk independen karena saya masih belum bisa menentukan masalah saya sendiri. Saya lebih suka menanyakan pendapat masalah saya terhadap orang tua ataupun sahabat saya agar saya tidak mengambil keputusan yang salah dalam masalah saya ini. Selanjutnya, perbedaan independen dan egois, yaitu independen berarti bebas dari pengaruh tidak dikendalikan ataupun tidak tergantung kepada pihak lain, termasuk memberi penugasan. Objektif bersifat tidak memihak dan mempertimbangkan fakta. Objektivitas lebih banyak ditentukan faktor dari dalam diri auditor. Sedangkan egois adalah sebutan untuk orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Ia menganut paham egoisme, yaitu memiliki bahwa satu-satunya tujuan hidup adalah mewujudkan ambisi pribadi. Orang biasanya itu egois itu yaitu ketika tujuan tercapai, baginya tujuan bermasyarakat tidak penting, bahkan cenderung untuk diabaikan atau dilanggar jika bertentangan dengan kepentingan diri sendiri. Mungkin itu saja video saya mengucapkan para Santi. Om Santi Santi Santi.